Selamat malam semuanya. Eh, Hari ini kita ketemu lagi dengan webinar sharing santai dari saham andalan Proto Sekuritas. Eh, Hari ini kita mau membahas, kan dari kalau kemarin tuh kita membahas banyak lebih kepada equity pergerakan. Hari ini kita shifting sedikit perihal lebih kepada psikologis trading, kepada apa ya, mindset pemenang. Hari ini kita dapat bintang tamu luar biasa nih, jenenge Mas Evan. Mas Evan ini, halo malam Mas Evan. Malam Pak Umar. Ya, sehat ya Mas Evan ya. Alhamdulillah. Ya, Mas Evan ini alumni ITB, alumni Islam Bersih, betul ya Om ya? Betul. Terusnya saat ini beliau adalah co-founder dari Syariah Saham itu sendiri. Hari ini juga kita ditemenin sama uh, Om Kus sebagai technical analyst dari Lotus Sekuritas. Halo Om Kus, apa kabar Om? Halo, malam. Alhamdulillah sehat Om. Gimana Om? Udah Sehat portonya maksudnya? sehat, Alhamdulillah. Hari ini ceria betul gitu ya. Walaupun nih akan ada sedikit anomali kalau dari cerita nanti yang saya bawain gitu ya. Eh, saya coba kasih saya waktu 5-10 menit ya buat sedikit snapshot aja sih apa yang terjadi eh, eh, sebenarnya di market saat ini. Izinkan saya sharing 1 jam sebentar nggak ya. apa-apa Om. Boleh, siap. 10 menit kecepatan Om. Biar akunya yang 5 menit. Oke, ini udah kelihatan ya. Ya, Oke, hari ini kita mau membahas nih tentang membangun mindset. Kenapa kita mau membangun mindset? Jadi somehow ya, kadang-kadang kita kalau kita bahas secara day to day kehidupan trader gitu ya. Ketika market lagi naik, itu somehow kita nggak make money. Terus ketika kita saham turun pun kita juga nggak sempat cut loss. So somehow sebenarnya yang menjadi poin penting di sini adalah eh, bagaimana membangun mindset dari equity itu sendiri gitu. Kita coba membahas ya. Oh, ada Om Luka ya. Malam Om Luka. Satu kehormatan bisa ditemani. Eh, saya kasih satu gambar bullish gitu ya. Itu the beginning of the bullish market. Kenapa saya mesti membahas ini? Ya, sebelumnya kita bahas tuh nih, yang minggu-minggu lalu nih. Ada kita bahas, ada kita. eh Sudah tamat 60 ya, Ra? ya, Sudah 60 ya. ya, Om Kus boleh tolong dibantu Om Kus? Ya. Taruh sana, Ismail. Oke. Iya. Tunggu sebentar ya. 235. Om Kus boleh dibantu nggak Om Kus? udah Pak Umar? Oke, siap. Oke, kalau kemarin kita bahas tentang debt ceiling sudah selesai, ada ancaman dari Fitch rating sudah selesai, diselesaikan oleh Joe Biden dengan bilang Biden mengatakan the default is not an option, itu semua sudah selesai. Tapi setelah terjadi debt ceiling itu pun ada yang bilang concern yang over debt rasionya, karena ketika rasionya ini kok putus sih, hold on for a second, tunggu bentar. Kelihatan lagi nih ya, Iya, maaf, kelihatan. sorry buat itunya tadi. Ketika solusi didapat pun orang masih mempertanyakan tentang rasio yang terjadi, soft landing very unlikely menurut dia. Nah, sekarang nih kita lagi ngomongin yang terjadi saat ini. Menurut beberapa analis dari Wall Street Journal bahwa stock inch into bull market territory. Ini terjadi juga di Indonesia. Jadi somehow cerita-cerita tadi bahwa ekonomi kurang baik, ada Eropa resesi dan segala macam itu di marketnya tidak mengatakan demikian. Di sini juga mereka mengatakan bahwa di sisi equity nih ya, bahwa sepertinya kita mau bullish gitu loh. Tapi sebagian juga ada yang ngomongin bahwa continuing pressure in banks.
Jadi kalau kita ngomongin cerita kemarin perihal debt ceiling, itu masih seputar rasio yang terjadi antara debt to equity-nya, debt to GDP-nya. Ketika kita ngomongin banking, kenaikan suku bunga dari 0,25 sampai 5,25 itu akan terasa impact-nya very soon. Ada credit crunch dan segala macam. Tapi again, itu fundamentally mengatakan kurang bagus, tapi technically mengatakan oke. Semuanya udah ngomongin, yang di sini tambahan lagi satu lagi bahwa mereka concern about earnings outlook. Di lain hal, hari ini kita bahas ada satu lagi tambahan bahwa Binance dan Coinbase di SU itu menjadi satu indikator bahwa terjadinya Cold War antara Amerika dan China itu belum selesai. Oke. Kita geser ke lain hal, ada Saudi Arabia goes solo on oil production cut. Jadi ketika minyak slump gitu ya, Saudi Arabia sebagai salah satu penghasil minyak ingin harganya naik, so dia mencoba untuk cut production. Dari Bank of America CEO-nya ini bilang malah mereka memprediksi resesi itu di Q3 2023. Lending slowdown with the economy sama cerita buruk yang lainnya lah. Itu yang terjadi dari Wall Street Journal. Di sisi lokal, kita bilang bahwa kita udah tahu ya bahwa Eropa resesi karena 2 kuartal berturut-turut kontraksi negatif. Dari CNBC dan IDX Channel saya dapat ini bahwa Eropa resesi, ekonomi Cina melambat. Itu Eropa itu sudah pasti resesi ya, karena memang dia terkena kenaikan energi. Sementara China melambat, ini satu hal yang lumayan gede impact-nya ke Indonesia, karena somehow jumlah perdagangan Indonesia ke China itu roughly 25%-an, 25-26%. Dan itu ketika terjadi perlambatan di China, maka beberapa kita kan ekspor ke sana. Ketika di sana perlambatan, somehow banyak yang mengalami sentimen tersebut di sini. Ada lagi badai besar perihal gelombang PHK, khususnya di industri yang padat karya. Tadi kalau saya lihat ini beritanya baru di bawah 6 jam gitu ya, di sektor tekstil dan padat karya lainnya. Itu mostly related sama China lah. Ada tambahan lagi zona Eropa resesi sama KDF-RI turun. So somehow kalau kita segini nih saat ini nih yang kita cerita ini semua adalah kita melihat bahwa beritanya kok jelek-jelek semua. Oke, itu satu. Tapi kalau kita lihat di market itu kok terbang-terbangan sahamnya gitu. Itu yang menjadi pertanyaan kita. Kalau ditanya terbang, ini kita nih ikutan apa enggak sih gitu loh. Jangan-jangan ada yang namanya FOMO. FOMO is fear of missing out, takut ketinggalan gitu ya. Nah, hari ini kita mau bahas sebenarnya dibantu sama narasumber kita, apa sih yang mesti kita lakukan ketika somehow economically itu fundamentally tidak mendukung, tapi technically bagus banget gitu loh. Ini banyak yang timbul kegalauan kalau mau masuk all out apa enggak, bijak apa enggak kalau masuk, dan segala macam yang pernah kita nyangkut, boleh cut loss apa enggak, itu kan terjadi di market. Nah, hari ini kita akan dibantu oleh narasumber Kang Evan. Beliau nih mungkin lebih bijak untuk menyikapi hal ini. Gimana caranya biar kita bisa trading bijak dan cuan pastinya. Monggo Kang Evan, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Umar. Saya izin share screen dulu ya. Monggo. Oke. Screen saya kelihatan ya, Pak Umar ya? Siap, aman. Oke, aman ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. rekan-rekan sekalian. Jadi di kesempatan kali ini
kita bakal cerita-cerita lah ya. Saya disclaimer dulu, ini semua apapun yang saya sampaikan ini adalah opini saya pribadi, tidak mesti diikuti dan tidak selalu benar. Jadi ini semacam kita sharing apa yang kita lakukan di market, apa yang kita amati di market, karena pada akhirnya kita masing-masing yang bertanggung jawab terhadap transaksi kita masing-masing. Jadi selalu saya kalau bagian saya tuh lebih kepada mindset memang di syariah saham, mindset dan money management. Karena saya pikir memang ini yang jadi asal mula dari berbagai macam kebiasaan kita di market. Jadi bagaimana caranya kita mengenal diri kita sendiri dulu sebelum kita berusaha untuk mengenal market. Nah, tadi Pak Umar sudah coba tap in di beberapa topik yang sebenarnya cenderung agak suram, tapi juga disampaikan Pak Umar tadi secara teknikal atau secara tampilan marketnya tidak menggambarkan hal yang sama seperti berita. Nah, tentu ini memunculkan kerancuan, bisa jadi memunculkan kebingungan. Tapi kalau misalkan kita udah punya pakem, kita udah punya mindset yang ajak, itu bakal kuat dalam menghadapi ketidakpastian tersebut. Nah, sebelum kita mulai ngebahas tentang transaksinya sendiri, patut saya klarifikasi dulu nih, apa sih mindset penting? Karena investasi atau transaksi pasar modal itu salah satu ilmu keuangan, ilmu uang. Nah, kita seringkali itu berbicara ketika dalam ranah investasi itu langsung ke investasinya, padahal ilmu investasi itu adalah ilmu advance dalam ilmu keuangan. Dengan asumsi kalau misalkan kita sudah bisa berinvestasi, asumsi awalnya adalah kita bisa cari uang, kita bisa kelola uang, gitu loh. Jadi sedikit aja ilmu cari uang itu kita harus tahu dulu. Karena apa? Itu membawa kita ke dalam perspektif bahwasanya uang itu bisa dicari dengan berbagai macam hal. Kalau dari kami syariah saham tentu yang halal ya. Jadi uang itu tidak hanya bisa dicari dengan gaji, tidak hanya bisa dicari dengan dagang, banyak macamnya. Bahkan yang sudah punya gaji juga bisa dagang, juga bisa beli franchise dan sebagainya ya. Lalu kalau misalkan kita udah bisa cari uang, barulah kita kelola uang tersebut yang kita dapat. Berarti against dengan pengeluaran kita. Nah, kalau misalkan sudah ketemu tuh dua hal ini, bisa cari uang, bisa kelola uang, barulah kita masuk ke ilmu investasi tadi, yang mana ada 3 komponen utama, triumviratnya lah namanya, mindset, method, dan money management. Nah, seringkali di kita itu meloncat nih. Saya suka sekali meme ini ya. Oke, ini keren nih fotonya nih kan. Karena seringkali masyarakat kita itu, nah ini menurut saya lagi-lagi ini opini saya, itulah yang menyebabkan kenapa masyarakat kita latah. Fundamental market kita tuh masih rapuh. Karena itu tadi, bukan fundamental dari sisi perusahaan ya, tapi dari sisi yang bertransaksinya. FOMO kah, kemudian cepat panik kah? Karena itu tadi, karena ini hipotesis saya pribadi yang mungkin nanti bisa diuji, kebanyakan masyarakat kita yang bertransaksi pasar modal itu terburu-buru untuk berinvestasi, tapi nge-skip ilmu yang lainnya, yaitu mencari uang dan mengelola uang itu tadi. Sehingga apa? Sehingga karena pola pikir investasinya itu adalah... Saya tanyakan. Lanjut Pak. Saya tanya tadi. Boleh. Malah di kita nih setahu saya tuh, kita mau investasi supaya mencari uang gitu. Jadi kita kerja nomor 3 supaya dapat nomor 1. Betul sekali. Nah, kita bakal masuk ke yang ini Pak. Itu yang benar-benar terjadi di kita. Jadi ini memang suatu siklus yang continuous. Jadi ilmu uang ini, cari, kelola, investasi ini suatu hal yang continuous. Idealnya, lagi-lagi idealnya buat saya adalah ajarkan dulu, ini terutama saya juga udah punya anak, punya generasi di bawah kita, ajarkan dulu cara mencari uang. Mencari uang ini bukan berarti harus kita harus kita diversifikasi semuanya. Misalkan kalau udah kerja ya harus berdagang, harus jadi pengusaha, nggak gitu juga. Katakanlah nih tiap orang kan punya karakter berbeda-beda. Misalkan nih kayak saya, misalkan pegawai gitu kan, ilmu mencari uangnya sebenarnya bukan berarti harus berdagang, tapi mengasah ekspertis saya supaya saya digaji lebih tinggi, misalkan seperti itu ya Pak Umar ya. Jadi pada dasarnya kita bisa mencari uang lebih, itu loh intinya.
nggak harus mendiversifikasi bentuk revenue-nya gitu loh. Jadi cari dulu, kemudian kelola, kemudian investasi. Nah, memang ini tricky nih Pak Umar, memang ketika kita bicara siklus ini, itu bisa kita masuk dari 3 poin ini secara berbeda, Pak. Tadi idealnya buat saya, itu memang cari uang dulu. Nilainya satunya. Satunya cari, duanya kelola, tiganya investasi gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, yang berikutnya bisa jadi orang itu masuk kelola dulu, Pak. Jadi dia kelola uang dulu, terus dia investasikan, terus baru dia cari. Contohnya, misalkan itu tadi, kita kan dengar beberapa ada yang terburu-buru untuk mengelola dana ya, entah itu bodong atau tidak ya, mengelola dana orang dulu gitu misalkan. Jadi dia kelola dana orang, kemudian dia investasikan, baru dia cari uang. Suaranya Om, sebentar, hilang. Om. Ya, oke. Halo, Om Evan. Oh iya. Dah. Om Nah, Evan. Ya, oke. Siap. tadi yang Pak Umar bilang tuh adalah seringkali memang kita itu, masyarakat kita itu ada beberapa porsi itu yang berinvestasi untuk mencari uang. Apakah salah? Tidak, Pak, sebenarnya. Tapi masalahnya adalah mereka belum cari uang dulu gitu loh. Konsekuensinya apa? Konsekuensi sederhananya seperti ini. Investasi itu syarat dengan resiko. Jikalau tidak ada resiko, bukanlah investasi namanya. Ya. Itu berarti hal yang lain. Karena apapun yang kita bicara terkait investasi, itu pasti ada resikonya. Kalau saya orangnya selalu berpikir, what if the worst happen? Apa yang akan saya lakukan jikalau hal terburuk yang terjadi? Nah, kalau kita bicara investasi, tentu hilang uang ya. Hilang uang. Kalau misalkan ilmu uangnya itu udah ajib, apapun yang terjadi, katakanlah resiko tadi hilang uang dan sebagainya, si orang yang bersangkutan itu punya pola pikir bahwa bisa dicari lagi uangnya gitu loh. Sehingga nggak akan drop mentalnya, nggak akan takut untuk mengulangi siklus tersebut karena dia udah tahu cara cari uang, Mbak. Contoh. Ada juga saya dengar dulu bahwasanya orang tuanya itu pengen menumbuhkan pola pikir investasi anaknya. Namun yang dilakukan adalah memberikan anaknya itu uang untuk diinvestasikan. Nah, potensi konsekuensinya adalah apa? Beda Pak Umar, saya nggak tahu kalau Pak Umar. Kalau saya itu beda. Mengelola uang sendiri, menginvestasikan uang sendiri dengan uang orang lain. Kalau istilah di perusahaan itu, there is no skin in the game. Nggak ada risikonya. Jadi kayak acuh aja gitu. Ya. You don't get the feel gitu ya. Don't get the feel. There is no psychological attachment. Karena itu bukan uang kita. Akibatnya apa? Akibatnya konsekuensinya itu tadi cenderung reckless, gitu ya. Nah itu yang membentuk kalau misalkan kita lakukan proses secara kontinu, akibatnya pola pikirnya nanti jadi salah gitu. Nah maka itu kalau saya pribadi, opini saya adalah ajarkan tentang mencari uangnya dulu, revenue streamnya dulu. Kemudian pastikan dia bisa mengelola dengan baik supaya apa? Supaya itu tadi, supaya uang investasi itu benar-benar dari hasil kelolaan dia. Karena kalau buat saya, kalau misalkan orang itu sudah bisa mengelola keuangan, membaca laporan keuangan, menganalisis pasar dan sebagainya itu udah kayak embed gitu. Karena apa? Dia udah mencoba mengelola keuangannya sendiri. Baru investasi bakal ngikut ke dalamnya. Mau gagal mau berhasil, kalaupun gagal bisa dicari lagi uangnya terus dialurkan siklusnya demikian. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke scope yang lebih spesifik. Bagaimanapun investasi syariah adalah salah satu instrumen investasi. Menurut syariah saham adalah investasi yang perlu dikedepankan adalah investasi syariah yang mana itu harus halal, legal, dan logis. 3 komponen ini harus dipenuhi. Karena apa? Banyak yang halal dan legal tapi nggak logis. Ada yang halal logis tapi nggak legal. Kalau legal logis tapi nggak halal itu jelas tidak syariah. Jadi ini untuk memberikan semacam distingsi antara investasi bodong dengan investasi yang legit. Karena banyak sekali sebenarnya tanpa dibahas pun sebenarnya banyak sekali investasi-investasi bodong yang tidak logis.
Ini adalah PR kita bersama supaya memang masyarakat kita itu percaya nggak percaya sih Pak Umar sebenarnya uang yang berputar di investasi bodong itu besar loh. Ya, Oke, penipuan dan iya, sebagainya itu kan banyak sekali ya. Salah satunya di ini ya, betul. investasi di slot game ya. Nah, itu kan muncul lagi ya kan. Menganggap itu sebagai instrumen gitu loh. Kalau buat saya sih sebenarnya nggak masalah, Om Kus. Kalau misalkan jelas-jelas gitu loh. Jangan dianggap investasi, jangan berharap return gitu loh. Tapi itu kayak semacam adrenalin rush dan sebagainya. Adalah orang-orang yang pengen demikian. Nah, itu jelas. Tapi kalau sudah berekspektasi sekian, nah itu tuh mengecewakan diri sendiri sih. Mungkin buat saya ya. Iya, Kang Evan, sebenarnya yang saya dapat nih dari rakyat gitu ya, somehow kalau kita mungkin orang-orang yang literally lumayan mengetahui finance gitu ya, ada bahasa too good to be true. Too good to be true tuh kita tahu nih deposito rate itu misalkan 4%, 5%, nah, setahun. Dia bisa ngasih 5% sebulan gitu. Which is Iya. kalau di annualize jadi banyak gitu ya. Iya. Tapi memang orang, is it karena not being well educated jadi orang gampang kemakan atau memang being greedy aja nih dapat singkat cepat gitu loh, gede gitu loh, dan itu kan banyak banget yang kena itu loh. Betul, betul sekali. Dan uniknya Pak Umar, spektrum kan kita bicara biasanya dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi itu biasanya lebih awas ya. Ternyata tidak juga, Iya, Pak. iya. Enggak, Ya ternyata tidak juga, betul betul bener, betul. bener. Kadang-kadang S2, S3 aja masih kena ya. Betul, betul. Jabatannya tinggi Pak biasanya tuh di company-nya dan sebagainya. Bener. Berarti kan secara intelligence tidak perlu diragukan kan? Iya. Karena itulah Iya. wujud uang itu buat saya, uang itu menunjukkan siapa kita, siapa the real us. Yes. Who are the real Oke. us? Correct. Buat saya ada dua yang sebenarnya menunjukin asli orang, pressure sama uang. Jadi saya Oke. selalu ke adik saya ada dua perempuan, Jadi bukan harta tata wanita ya. bukan. Itu buat kita yang cowok. Ya jadi memang ya kurang lebih demikian ya. Kalau misalkan ngelihat aslinya tuh coba lihat cara dia menghandle masalah atau menghandle tekanan sama menghandle uang. Dua hal ini sulit diubah. Ini udah bawaan didikan. Nah, gitu kalau saya berpikir demikian. Maka dari itu kalau saya pribadi ke anak saya nih yang 2 orang, yang cowok udah 8 tahun kan, yang saya ajarkan dulu adalah wawasannya untuk mencari uang dulu. Nanti dulu investasi, nanti dulu cari uang tuh pahamkan ke dia bahwa cari uang tuh nggak cuman tarik di ATM gitu ya. Kayak gitu, ada proses di dalamnya. Proses itu yang tidak mudah. Gitu. Nah, nanti ajarkan dia kelola, baru setelah itu kenalkan dia dengan investasi, instrumen investasi. Karena kalau langsung investasi, pola pikirnya langsung untung. Nah, itu tuh yang saya pengen hindarkan ya. Gitu. Oke. Kita lanjut ya Pak ya. Nah, Enggak. tadi kita udah bicara investasi syariah. Salah satu instrumen investasi syariah adalah saham syariah. Saya rasa kalau saya nggak salah di bulan Mei ya Pak Umar ya, Mang Amsi juga udah sharing kan terkait saham Betul. syariah itu apa sebenarnya. Terus saya nggak akan sentuh itu terlalu dalam, tapi pada dasarnya di market kita yaitu IHSG itu sudah ada kelompok saham yang dinamakan saham syariah atau grup besarnya itu ISI, Indonesian Syariah Stock Index. Jadi dalam ISI itu sekarang kalau saya nggak salah ada 400 lebih saham syariah, sedangkan di market kita sendiri udah ada 800 lebih ya Pak ya. Jadi proporsinya udah hampir betul. udah lebih 50% saham di Indonesia itu termasuk dalam kategori saham syariah. Apa saja yang menyebabkan suatu emiten saham itu menjadi syariah? Ada banyak ya, ada 3 syarat utamanya. Saya tidak akan bahas lebih lanjut, tapi pada dasarnya adalah proses bisnis itu dilihat, kemudian status laporan keuangan itu juga dilihat. Jadi tiap 2 kali dalam setahun itu daftar-daftar emitennya itu selalu diperbaharui. Nah, tadi Pak Umar udah bilang. Om, sebentar, saya tanya dulu. Ya. Saya geser dulu nih. Boleh balik lagi tadi? Maaf. So basically sebenarnya kalau kita kan mau investasi dan segala macam, kita memilih company ya yang layak untuk diinvest gitu. Tapi by becoming the syariah saham, itu dengan sendirinya mereka terseleksi ya dari sisi keuangan, dari sisi hutang,
dan kinerjanya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau buat para pemula, kalau mau join yang pada komunitas saham yang sudah terfilter, itu syariah adalah pilihan yang baik, gitu ya Kang ya? Salah satunya demikian, karena memang salah satu komponen kalau misalkan kita bicara indikator keuangan yang sangat membantu sebenarnya adalah debt to equity ratio kan. Debt to equity Debt-nya itu ratio, sudah betul. dimonitor oleh saham syariah, sehingga apa pada dasarnya sehingga secara sederhana in a nutshell adalah kemampuan perusahaan tersebut untuk membayar utang itu jelas ada. Nah, itu dulu. Jadi Iya, kecil sekali kemungkinannya untuk perusahaan tersebut terjebak dalam hutangnya sendiri. Karena apa? Karena equity-nya itu masih lebih besar ketimbang debt-nya. Kurang lebih betul. seperti itu. Sehingga bisa, Ini topik ini lagi-lagi, biasanya akan naik tuh, ya Kang. betul. Topik ini akan naik ketika lagi zaman resesi nanti. Jadi kan kalau resesi itu Betul. kapitalisme Betul itu sekali. biasanya kehancuran itu diakibatkan oleh hutang. Jadi Betul. hutang yang Betul luar sekali. biasa besar, rasionya besar sampai di titik EBIT-nya atau net income-nya nggak bisa buat bayar Tergerus. cicilan, Yes. tergulung, tergerus terus gitu ya. Dan orang akan bilang, oh makanya syariah aja gitu loh. Betul. Ini harusnya sih di note nih buat kita semua. Betul Eh, sekali. lanjut Kang. Iya. Jadi pada dasarnya jadi agak ini menarik sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan biasanya kan kalau konvensional dengan syariah itu adalah dua blok yang berbeda. Sedangkan di market kita itu tidak gitu. Jadi himpunan besarnya itu adalah IHSG 800 lebih tadi emiten. Sedangkan saham syariahnya itu ada di dalamnya gitu. Jadi bukan suatu kelompok yang terpisah. Tidak gitu loh. Jadi kalau saya menginterpretasikannya adalah saham syariah itu adalah dibantu, Asik. kitanya dibantu untuk memilihkan saham dengan kriteria yang lebih baik. Lebih baiknya itu tadi misalkan debt to equity rasionya sudah diatur, kemudian ya pendapatan yang berbunganya juga sudah ditekan gitu-gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, tadi Oke. Pak Umar cerita tentang berbagai macam ketidakpastian gitu. Kita kan kalau nonton berita nih kadang belakangan itu karena kita sekarang ada kebanjiran informasi ya. Jadi masa-masa 2 dekade atau 1 dekade terakhir ini tidaklah sama dengan kita di tahun 90-an atau awal-awal 2000 di saat media kita masih terbatas. Sekarang siapapun bisa membuat berita, bisa membuat wacana, bisa membuat opini. Bahkan banyak sekali berita-berita itu yang tidak lewat editorial atau kurator gitu kan ya. Sehingga kita nggak tahu nih mana yang Iya, betul. persis bisa kita ambil sebagai referensi, mana yang cuman sebagai clickbait aja gitu kan ya. Nah, itu PR kita bersama untuk Ini literasi tapi informasi. kadang-kadang editor atau yang tadi bilang kurator juga kadang-kadang bikin clickbait juga, kayak ada yang kita kenal lah, tetangga nih yang apa oposisi pemerintah ya kan, kadang-kadang ya SG jeblok turun padahal cuma turunnya 0,02 atau Nah, 0,03. Itu kadang-kadang itu suka bikin clickbait. Cuman betul. kita senang aja sih jadi lucu gitu. Ini memang menarik ini karena ya begitulah memang cara cari uang. Dulu kan kita nggak mikir ya ngeklik itu ternyata bisa menghasilkan uang kan. Eh, Sekarang kayak itu clickbait gitu lah. Iya, betul. sekarang jadi kayak apa ya? Market jadi kayak koran pos kota ya. Nah, iya berita. Kalau saya dulu kalau koran di zaman saya itu namanya itu ya lampu merah ya, lampu merah. Lampu merah pos kota ya, kalau kalau 90-an dulu kita pos kota lah ya. Bener. Nah, ini yang tapi kita mesti pahami bahwasanya memang ketidakpastian itu adalah suatu kepastian market. Gimana tuh cara membahasakannya? Jikalau Oke. ada satu hal Iya, yang pasti, sesuai. cuma ada dua. Ya, Iya, market betul. itu tidak Betul, Kang. pasti, dan satu lagi market itu bergerak ke kanan. Udah, itu aja tuh. Dua itu kepastian market. Jadi, selain itu tidak pasti. Nah, karena itulah sebenarnya kita mesti paham dulu ketika kita masuk ke ranah market atau saham, itu sudah berarti mencemplungkan diri ke dalam ketidakpastian. Tapi, nah ini menurut saya, sedemikian tidak pastinya market, tapi ada 3 opsi sebenarnya. Jadi tidak pasti ini kan maksudnya random ya, kita nggak bisa menebak ke arah mana. Tapi pilihannya itu cuma 3, uptrend, sideways, downtrend. Gitu. Katakanlah kita berada di satu titik di market, itu kita ada 3 pilihan itu, apakah besok market hijau, atau merah,
atau kuning. Pilihannya cuma 3 itu. Oke. Jadi nggak ada market bergerak ke kiri atau mundur, nggak ada tuh. Jadi kita Oke. berpegang pada kaidah itu aja itu. Kecuali Kaidahnya Arab udah jelas. Ya. Kecuali Arab ya, dari kanan ke kiri ya. Saya nggak tahu, emang Arab bergeraknya dari kanan ke kiri. Karena kan alfabetnya kanan ke kiri. Apakah dipakai ya di marketnya, saya juga belum ngecek. Nah, jadi begitu memang rekan-rekan sekalian. Jadi setidakpastinya juga kita tahu, bahkan kalau misalkan kita coba referensikan ke kehidupan kita juga nggak tahu kan sebenarnya kehidupan kita besok gimana. Jadi kalau misalkan kita bicara ketidakpastian itu nggak cuma di saham aja, semuanya itu tidak pasti. Namun demikian kita punya kaidah yang bisa kita pegang. Nah, ini yang kita jadikan pegangan gitu loh. Bahkan di ilmu pengetahuan pun juga demikian gitu loh. Banyak sekali hal yang kita tidak tahu ketimbang yang kita tahu. Tapi salah satu bagian dari plan itu adalah expect unexpected. Kita tahu bahwasanya kita mesti berekspektasi, kita mesti sadar bahwasanya kita akan menghadapi ketidakpastian tersebut. Itu adalah suatu kesiapan. Nah, jadi kita paham dulu bahwasanya market itu cuma ada 3, uptrend, sideways, downtrend. Sekarang pertanyaannya adalah what if market uptrend, what if market sideways, what if market downtrend. Jadi kita limit aja di situ. Jadi aksi kita mengadaptasi market, tidak mendahului market, tidak menjadi cenayang gitu. Karena itu bisa dikatakan hampir tidak mungkin. Nah, karena tadi tidak pasti, kalau jadi cenayang musrik ya. Iya, udah nggak masuk kategori syariah jadinya, Om. Jadi tadi kita bicara ketidakpastian market, akibatnya apa? Ada kebingungan. Namanya kita menghadapi ketidakpastian, kalau misalkan kita nggak berpegang pada kaidah, kita bingung. Kalau misalkan kita masukkan ke dalam konteks saham, bingung beli saham apa, bingung belinya kapan, bingung juga berapa duit yang mesti dibeliin, cara belinya gimana, terus kapan jualnya, dan kalau turun gimana. Jadi ini kebingungan-kebingungan. Apakah kita boleh bingung? Boleh. Ini ada yang relate sama Aldi Taher belakangan nggak? Kalau dia bilang di salah satu wawancara, manusia itu nggak bingung kalau udah di surga. Kan? Lagi rame soalnya Aldi Taher, jadi saya ke sana dulu ya. Jadi kebingungan itu adalah wajar. Nah, tugas kita adalah mendefinisikan apa saja bentuk kebingungan kita dan kita cari jawabannya seperti apa. Karena kalau misalkan semua pertanyaan ini bisa kita jawab, alhasil kita siap menghadapi ketidakpastian itu tadi. Lalu caranya seperti apa? Kita cek dulu deh market kita kayak mana sekarang. Ini saya ambil sekilas 10 tahun ke belakang. Karena kita bicara market IHSG, jadi saya selalu melihat market itu minimal 10 tahun ke belakang. Satu siklus itu saya anggap 10 tahun. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini tadi, horizon atau time frame itu berpengaruh terhadap pola pikir kita. Kenapa? Misalkan nih, kita anggap aja kita ambil market dari setahun, market setahun aja, alhasil dari bulan Juli nih. Kalau misalkan kita relatif ngelihat dari bulan Juli 2022 sampai sekarang, market relatif downtrend dong. Tentu kita berpikir, gimana nih? Tapi kalau misalkan kita tarik lagi dari misalkan 2020 ya, dari 2020 kuartal 3, market masih uptrend sebenarnya. Nah, jadi pertama pastikan dulu kita memahami market nih full picture. Ya. Pahami market dulu, kita abaikan uang kita dahulu. Jangan bicara tentang uang kita dahulu, kita bicara tentang market aja dulu, spesifik, secara terpisah. Jadi kalau misalkan kita lihat sekarang, sebenarnya market itu nggak semengerikan gitu juga. Tapi kalau misalkan kita bisa lihat, sebenarnya sejak tahun berapa ini? Sejak pertengahan tahun 2021 atau kurang lebih 2 tahun yang lalu, dalam rentang 2 tahun, memang market kita tuh bisa dibilang kayak sideways aja itu. Bergerak naik turun, naik turun, naik turun. Apakah buruk atau tidak? Itu tergantung. Nanti kita bakal bahas. Tapi yang jelas, kita bisa dilihat di sini, saya sengaja tandai itu titik-titik supportnya. Buat saya sih memang level 6.600, 6.500 itu adalah level penting. Selama itu tidak dijebol, berarti market kita masih, ya berarti sekarang
Kalaupun misalkan marketnya bullish, mungkin bullishnya sampai 6.900 atau 7.000, karena kelihatannya sideways di situ aja tuh. Misalkan udah ada 2 puncak, 2 lembah atau 3 lembah, bahkan mau bikin 3 lembah sekarang kan. Jadi sekarang kalau misalkan dalam rentang rentang tahun atau 6 bulan itu market masih sideways. Nah, sekarang kebingungan itu tadi kita jawab. Ini masih seringkali para transaksi kita, orang-orang melakukan transaksi itu kebingungan gara-gara mereka tidak bisa mendefinisikan diri mereka sendiri. Jenis transaksinya adalah jenis transaksi apa? Investor kah atau trader kah? Ini pola pikirnya benaran berbeda. Pola pikirnya benar-benar berbeda. Setup awareness-nya tuh harus berbeda. Jadi jangan, ya ini kadang kan kayak gini Pak Umar ya, karena sekarang interaksi atau grup-grup udah banyak, kadang tidak terdefine tuh antara bercampur aduk antara yang pola pikirnya investor dan trader. Bisa jadi trader ini udah cut loss karena dia trader gitu. Karena dia pengen uangnya mutar cepat, terus berdasarkan sistemnya itu udah nggak patut lagi dipegang. Tapi tidak harus pula investor melepas gitu. Nah ini tuh yang jadi saling terpengaruh satu sama lain. Terus investor bilang beli karena dia ngelihat secara value-nya udah bagus, trader nggak harus beli juga gitu. Nah ini tercampur aduk, masuknya investing, keluarnya trading, atau masuknya trading, keluarnya investing. Ini tuh benar-benar semraut. Kang Evan, itu kan it is easy to say ya. It is easy to say bahwa you have to define whether kita itu technical apa fundamental. Tapi di market itu sendiri, ini saya deh gitu ya. Kadang-kadang kita merasa kita fundamental. Pertama momen pendek nih teknikal, lama-lama nyangkut, jadi akhirnya jadi investor. Gitu. Itu udah sangat sering gitu kan, gitu. Investor dadakan gitu. Terus kita ngomongin fundamental, cerita ini begini, nikelnya akan terbang nih karena ada green whatever lah, green energy. Bersama ketika semua orang bilang it's a sell, dan kita agak goyah gitu loh. Padahal jadi memang is it manusiawi nggak sih kita mau define fundamental atau kena noise banyak jadi goyang gitu. Manusiawi sekali, betul. Sesi curhat nih Kang Evan. Gimana? Gimana? Kalau kita ya namanya manusia itu tempat salah, tempat khilaf ya. Yang kita sampaikan di sini adalah kan gini lah Pak Umar. Kita tuh kan diajarin di sekolah itu kenapa di set demikian. Sekolah itu kan adalah lingkungan yang terkondisikan. Apakah dulu kita berpikir ketika kita sekolah itu katakanlah ini bukan saya mensupport mencontek dan sebagainya. Mencontek itu adalah suatu hal yang haram gitu ya. Padahal di kehidupan nyata itu kolaborasi atau bekerja sama atau saling copy edit paste itu bukanlah suatu hal yang mengganggu dalam konteks tertentu ya. Jadi sebenarnya sekolah itu mengajarkan idealisme pola pikir dulu, ajeknya itu. Ada semacam deviasi itu wajar, Pak. Cuman paling tidak kan kata kunci deviasi itu apa? Kata kunci deviasi itu adalah dia terlontar dari jalur utama tapi bisa balik lagi gitu. Beda kasus kalau yang random tadi chaotic, nggak ada standar deviasi, Pak. Ya kan ya? Nggak ada acuan gitu loh. Nih kalau saya boleh sedikit, sebenarnya itu kalau di kami kan itu guna sholat itu 5 waktu itu kita bakal mungkin melakukan hal yang tidak terpuji juga di antaranya, tapi paling tidak kita balik lagi. Jadi itu kenapa dinamakan tiang gitu lah. Itu acuannya gitu. Jadi sebenarnya pemahaman kita terkait investor dan trader itu adalah pemahaman diri dulu bahwasanya kita mesti recall frequently bahwasanya ini saya beli buat apa kemarin ya, kan? Oh saya beli buat investasi. Paling enggak kita punya satu koridor utamanya. Kalau mau geser-geser ke kanan sedikit itu ya manusiawi tadi, tapi paling nggak balik lagi. We have to commit sama yang namanya koridor pilihan kita tadi gitu ya. Betul. Kan kalau misalkan di salah satu technical ada Bollinger ya, yang deviasi berapa gitu kan ya. Betul. Ya, gitu kan. Betul. Jadi paling dia memang naik turun di band itu, tapi masih dalam band itu gitu. Jadi balik lagi sebenarnya pemahaman ini kita recall lagi supaya kita paham. Kalau saya sih sejujurnya Pak Umar untuk mengurangi kemungkinan itu adalah saya pasti
bedakan akunnya. Ada akun saya untuk investing, ada akun saya untuk trading. Jadi ketika saya buka akun A itu jelas untuk investing. Jadi metode saya entry pun di situ nyicil jatuhnya, Pak. Gitu. Jadi misalkan tiap dia menyentuh menyentuh PBV berapa atau tiap dia menyentuh nilai valuasi berapa, saya masukin lagi. Ada metode yang kayak gitu atau ada metode yang tiap bulan saya masukin duit gitu kan. Itu. Sedangkan yang akun trading itu beda. Akun trading itu nggak saya top up uangnya, Pak. Jadi udah ada sejumlah uang itu yang saya puterin terus. Sedangkan kalau investing tadi saya top up gitu. Nah, itu tadi. Jadi untuk memisahkan antara saya nggak kebingungan ketika saya buka akun B, itu memang untuk trading. Jadi memang katakanlah secara nilai transaksi bolak-baliknya buy sell itu cepat ya gara-gara itu tadi. Gara-gara konsepnya adalah trading. Gitu. Nah, sekarang tadi kita bingung kan? Nah, tadi paparannya Pak Umar bilang bahwasanya market itu fundamentalnya dari sisi berita itu kok cenderung suram, tapi secara teknikal itu nggak terlihat. Nah, balik lagi, kalau saya orientasinya adalah yang kita beli itu bukan berita, satu, yang kita beli itu adalah saham. Lagi-lagi yang kita beli itu pun tidak indeks. Ya. Indeks adalah semacam kompas, semacam gambaran kita bahwa angin ngarahnya kemana nih. Tapi kita nggak beli indeksnya, kecuali yang beli ETF ya. Mungkin ada yang beli ETF ya, ISG, saya nggak tahu juga. Itu maka indeks sangat berpengaruh. Tapi kalau misalkan yang kita beli adalah saham per saham, maka yang kita mesti cek itu adalah sahamnya sendiri. Gitu. Nah, mau market uptrend, mau market sideways, mau market downtrend, kalau percaya atau tidak, selalu ada saham yang bisa dibeli. Betul. Tapi caranya berbeda. Misalkan nih, kalau uptrend, posisi-posisi kayak trend follower kayak saya, itu seneng banget. Karena apa? Marketnya uptrend. Selalu ada yang bisa dibeli, gitu ya. Kemudian, kalau misalkan, kalau untuk tradernya, kalau investornya, itu adalah mungkin yang growth investing ya, yang selalu memperlihatkan peningkatan performa dari perusahaan itu. Kalau market sideways, mungkin trend follower nggak terlalu oke nih, karena selalu diaduk-aduk, dibolak-balik sama market. Berarti mainnya ya swing gitu kan. Udah tahu titik-titik baliknya, karena dia bersiklus di situ market sideways. Jadi kalau misalkan sekarang kita berada di titik bawah kan, titik ayun bawah nih, kalau dari sisi kita lihat dari IHSG tadi ya, kita ada di titik bawah nih. Kita udah bisa acuan nih kalau misalkan punya screener atau punya saham-saham bagus ya, yang nanti mungkin Om Kus juga bakal tap in di situ, itu bisa kita lihat bahwasanya market lagi cenderung mau ngayun ke atas. Kita udah tahu bahwa secara timing itu bagus. Tapi jangan lupa, makanya ini seringnya kelupaan. Beli terus ditinggal, sedangkan market lagi sideways. Kalau market lagi sideways, kita mesti awas, aware. Jadi lampunya lampu kuning. Kita mesti tahu kapan masuk, kapan berhenti, gitu loh. Jadi kalau misalkan mau profitable, gitu-gitu ya. Nah, begitu juga dengan market downtrend. Market downtrend adalah surganya para value investing. Tuh. Dia sekarang punya lebih banyak saham pilihan. Karena apa? Market dikerek turun. Orang-orang pada pengen jual. Sedangkan pada saat itu value investing bisa berlaku. Jadi sekarang kita pahami dulu tuh. Makanya saya pengen cari titik tengahnya sebenarnya Pak Umar. Bahwasanya kalau saya pribadi sudah stop menjadi fanatik terkait satu cara. Enggak. Acuan market itu sebenarnya simple. Making money. Ya kan? Making money for the future. Ya. Caranya apa? Caranya banyak. Pilih mana yang sesuai. Sama kayak kita menjadi ini, Pak. Jadi pengusaha. Terlepas kita mau jualan baju, jualan makanan, jualan mobil, jualan apapun, intinya kan kita pengen melakukan suatu bisnis yang profitable kan. Gitu. Jadi balik lagi pola pikirnya ya. Nah, sekarang sebagai diskusi saya sebenarnya cara memilih saham itu sebenarnya ini saya sediakan diagram bloknya. Soalnya saya orang engineering, jadi saya sistem berpikirnya block by block. Input, proses, output. Harus struktural kalau saya, soalnya supaya kebayang aja gitu.
Nah, cara memilih saham itu sebenarnya ada prosesnya. Ada proses filtering, screening, analisis, dan money management. Jadi maksudnya apa? Filtering ini nggak mungkin dong kita ngeliatin satu-satu 800 saham. Gitu ya. Itu tuh udah nggak mungkin. Akan sangat menghabiskan waktu. Jadi proses filtering itu adalah kita menentukan dulu stock universe kita apa. Jadi kalau saya stock universe saya jelas saham syariah. Itu udah mengurangi lebih dari setengah. Nah, kemudian screening. Jadi dari stock universe kita melakukan screening. Screening itulah yang namanya watchlist. Nah, watchlist ini adalah hasil dari proses screening. Nanti saya bakal bahas. Kemudian dari hasil screening itu lagi-lagi nggak semuanya juga mesti dibeli. Dianalisis dulu. Kenapa dianalisis? Untuk kita menentukan harga beli, harga jualnya berapa. Nah, proses terakhir itu money management. Kita berapa duit mau masukin, cara masukin duitnya gimana, cara belinya gimana. Ada beli sekali hajar, ada belinya nyicil di beberapa rentang harga, ada macam-macam. Contoh, saya ambil contoh nih satu Pak Umar. Ini masih stock universe yang lama dari IDX Syariah Growth. Jadi ini udah berakhir ya di Mei, udah ada list terbarunya belum saya screenshot. Tapi intinya adalah ini adalah stok indeks yang diberikan oleh IDX untuk saham-saham syariah yang bertumbuh secara profitability, baik revenue maupun margin. Jadi itu dibantu nih, udah makin dibantu lagi. Ini berguna sebenarnya untuk misalkan pemula-pemula yang melihat saham-saham yang mana sih yang lebih ini gitu. Soalnya awal-awal dulu Pak, saya mulai itu saya refernya ke Kompas 100. Ternyata Kompas 100 itu liquid kan, ya saham-saham yang liquid yang banyak ditransaksikan kan, tapi tidak merepresentasikan nilai perusahaannya sendiri gitu loh. Sering ditransaksikan tidak berarti secara finansial baik kan gitu loh. Nah, sedangkan IDX Syariah Growth ini secara fundamental otomatis relatif baik nih gitu. Jadi kita ambil universe-nya ini ya. Jadi ini udah dibantu nih sama IDX, tidak hanya secara liquid tapi juga secara profitability. Nah, contohnya kita ambil IDM saham indeks Syariah Growth ini. Jadi dari awalnya IHSG itu punya 800-an saham atau saham syariah itu punya 400-an, kita filter jadi IDX Syariah Growth yang cuma ada 30 saham. Nah, dari 30 saham tersebut kita lakukan proses screening. Apa proses screeningnya? Ya macam-macam, terserah tuh. Kalau misalkan ini saya ambil, misalkan kita fundamentalis, investor, kita mau cari PBV yang rendah, revenue-nya yang bertumbuh di short dari atas, dari yang paling besar ke paling rendah, marginnya secara persentase kita juga short dari atas ke rendah. Kita ambillah beberapa saham dari 30 tersebut. Nah, kalau misalkan sudah masuk ke proses analisis, analisis ini maksudnya apa? Saya tipikal yang, walaupun saya investing Pak Umar, di akun investing saya nggak mau buru-buru beli Pak Umar. Jadi selalu saya cek dulu chartnya. Jadi walaupun investing itu lekat dengan fundamental report ya, tapi selalu untuk belinya saya cek dulu, karena saya nggak pengen belinya di harga yang terlalu tinggi gitu lah. Oke, saya tambahin Om. Kang, jadi sebenarnya tadi proses filtering screening itu buat tahu saham apa gitu ya. Betul. Fundamentalnya itu. Sementara technical tadi buat tahu kapannya masuk gitu ya. Yes, betul. Jadi kalau di istilahnya syariah saham itu kan fatama ya. Itu what itu adalah proses filter dan screening. Kita beli apa? What. When itu technical. Karena kita mesti tahu dulu, karena ketika kita tahu timing, kita bisa berekspektasi. Ketika kita beli ketinggian, kita sadar bahwa ada saatnya di ayun turun gitu kan ya. Jadi technical itu timing buat saya. Jadi when-nya itu di situ. Then money management itu how, gimana cara kita beli. Karena cara beli pun banyak macam-macam kan Power ya. Ada yang belinya itu sekaligus harga, sekaligus jumlah uang, misalkan sekian juta gitu beli langsung. Ada yang tembak di beberapa level harga. Kalau misalkan dia belinya pada saat turun ya, mungkin buy on support, dia beli di beberapa support. Baik daily support, weekly support, monthly support, misalkan begitu. Atau ada juga yang tipikalnya misalkan beli setiap harganya di rata-rata berapa gitu.
Ada yang juga memang dollar average malah. Pokoknya saya beli 1 juta setiap kali masuk. 1 juta setiap kali masuk. Bisa jadi kan? Aduh, masalah di market tuh kadang-kadang ya ketika kita denger nih Om Kus bilang nih breakout nih gitu loh. Kita bawaannya mau dorong semua tuh Om Kus ya. Tuh. Semuanya maksimalin gitu loh. Bos, sorry bos. False break, balik badan. Gitu yang terjadi. Kadang gimana ya? Tapi nggak tahu sih. Saya berpikirnya gini, Pak Umar ya. Kadang usaha kita untuk membuat market itu homogen bisa jadi kontraproduktif terhadap market itu sendiri. Kenapa? Kalau market sampai seragam, bubar kayaknya Pak. Kenapa? Berarti ya ketika semuanya bilang ini merugikan, rugi semuanya bakal jual rugi kan? Ketika semua rebutan jualan, market itu bakal tidak stabil. Maka dari itu buat saya adalah sepertinya kita mesti lebih bijak dalam melihat dinamika market, karena market itu naik turun karena dinamika itu tadi, ya kan ya. Kalau misalkan market itu para pelaku pasar itu homogen, nggak ada lah semacam tren itu nggak akan ada karena market itu homogen, harga bakal stagnan di situ, malah nggak ada yang mau jual, nggak ada yang mau beli gitu. Jadi memang variasi dinamika market ini sangat menarik untuk dan Indonesia itu masih luas ya itu tadi, karena pada dasarnya ilmu keuangan kita itu masih bertumbuh gitu. Jadi there is no going back for Indonesia. Market Indonesia secara long term pasti bakal naik. Itu udah suatu keniscayaan karena status kita tuh masih negara berkembang gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu contohnya, Komar. Nah, kalau misalkan saya dulu kan punya screener namanya Emas ya, dari sistem trading saya, prosesnya pun juga demikian. Saya mengambil karena saya trend follower, ngambilnya tentu saham-saham yang strong uptrend. Nah, dari strong uptrend itu pun dianalisis lagi, dicek lagi satu persatu. Posisi chartnya, posisi harga relatif terhadap trennya. Harganya lagi di mana, dan di harga berapa kita bisa set beli, di harga berapa kita bisa set jual. Gitu. Nah, proses inilah yang sebenarnya continue dan independen. Maksudnya apa? Continue di sini adalah proses ini perlu selalu kita lakukan. Satu. Yang kedua, dia independen. Independen, tiap saham itu bisa beda analisisnya, Pak Umar. Ya. Tiap cara itu bisa beda analisisnya. Itu nggak masalah. Jangankan tiap orang ya, tiap saham yang kita beli aja analisisnya bisa berbeda, apalagi saham saya dengan saham Pak Umar dengan saham Om Kus bisa beda-beda semuanya dan nggak masalah di situ. Itulah bagusnya market gitu loh. Kita diizinkan untuk pilih sesuai dengan preferensi kita. Kurang lebih seperti itu deh dari saya. Siap, oke. Aduh, hatur nuhun banyak nih Kang. Saya sumap sedikit ya bahwa sebenarnya ya kita kan kadang-kadang sebenarnya ini semua udah tahu sama tahu nih begini-ginian gitu loh. Tapi pada pelaksanaannya itu nggak segampang itu gitu loh. Dulu diajarkan ada filtering screening, kita tahu ada PI, PBV, terserah mau pakai apa screeningnya gitu ya. Tapi pasti di market dengar-dengar, bos ini mau naik gitu loh. Itu lari-larian beli yang itu tanpa setelah beli biasanya baru mikir, sebentar ini chartnya gimana sih? Dari ujung gitu loh. Ada saham kemarin ada PBV-nya, bukan PI-nya. PI-nya saham 2.000 kali gitu loh. Kita udah belanja baru mikir gitu loh. Tapi ya sudah itu ongkos tuh yang biasa tuh. Enggak on behalf of market. Jadi memang itu kayaknya kita harus kembali lagi ke basic yang Kang Evan bilangin gitu ya. Kang Evan hatur nuhun. Ini kita hari ini mau bahas tadi di awal cerita-cerita jelek semua, menakutkan. Sekarang udah dibantu sama Kang Evan, stick sama ya yang kita lihat, yang kita percaya gitu ya. Kita menuju ke Om Kus membahas stock pick atau membahas technical ke market yang lebih nyata gitu, yang lebih real gitu. Monggo Kang Kus, waktu dan tempat. Tadi udah bahas yang mengerikan, berarti saya tambah lagi, lebih mengerikan lagi malam ini ya. Jangan, Untuk jangka pendeknya bakal lebih ngeri. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim ya malam ini. Oke, tadi udah dibahas dari cara ini, udah kelihatan jelas semuanya ya. Untuk teman-teman, tadi juga Siap. udah dari Kang Evan, untuk dari composite itu sendiri, untuk saya agak sedikit pertajam di sini. Ya, teman-teman tadi Kang Evan dari long term ya, dari long term. Kalau saya ambil point of view dari year to date.
Jadi year to date ini kemarin memang di awal tahun kita nih sempat dikagetin katanya ada Santarelli, katanya Santanya lagi kedinginan ya hari Ya, bulan ini. Terusnya katanya ada Januari effect, ternyata jadi nggak ngefek ya Januarinya. Nah, akhirnya kita kaget ya kan sebenarnya itu bukan salah satu pakem untuk behavior untuk dari Santarelli ataupun January effect. Tapi kalau kita secara price actionnya itu sendiri memang tadi yang dikatakan dari ini kita udah rally karena kenapa Indonesia nih recovery ya recovery-nya salah satu negara yang paling cepat juga karena PDB-nya kita adalah PDB yang tiga terbaik di dunia. Indonesia pertamanya itu ada India, China, dan betul. Indonesia tinggal. Jadi kita still okay with the economy. Nah, point of view dari saya ya dari Composite ini sendiri, di sini dari secara year to date ini ada rejection 1 kali, 2 kali, dan kemarin ada 3 kali. Ya, di sini bisa menjadi rectangle, bisa jadi rectangle dan juga bisa jadi triple bottom. Jadi tinggal teman-teman mau pakai yang mana sebenarnya sama aja ya. Yang point of keduanya ini kemarin sebenarnya hari Kamis ini kita udah breakout ya kalau tren jangka pendek. Jadi kita tren itu kan ada jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Nah, jangka pendeknya ini kita hari Kamis sebenarnya udah breakout ya. Mungkin akan ada retrace ataupun ada koreksi sehat ya. Koreksi sehat mungkin ada di flip level 6670 atau 6680 itu masuk kategori sehat jangka pendek. Berarti kalau pengen benar-benar bullishnya IHSG ini di berapa? Ya ada di 6672. Kalau benar-benar 6672 ada istilah pepatah monyet enter aja cuan. Jadi is the time for you. Jadi kesempatannya mau apa nih ya? Oke. Ini udah sekali diuji IHSG-nya mantul, 2 kali ini juga mantul, yang ketiga kali juga mantul. Oke, selanjutnya saya bawa dulu ini tadi saya sebenarnya salah harusnya yang saya bawa ini adalah global ininya dulu. Nah, di sini Nasdaq, saya ngelihatnya Nasdaq ini kemarin rally ada ChatGPT, ya, terus ya ada Microsoft launching ChatGPT sama Nvidia ya yang membuat Nasdaq ini rally. Nah, sekarang AI related ya. ya AI related. ya. Jadi waktu kita dengan Mas Arya Santoso waktu di bulan Maret ini time to buy kalau misalnya Nasdaq. Kalau tadi katanya mungkin teman-teman ada ETF. Kalau di Smart Trader ada yang forex, ada yang ada yang future ya. Tapi kalau saya untuk ini hati-hati waspada. Kalau kemarin ini saya bilang waspada karena di sini bisa menjadi zone supply di Nasdaq atau sektor-sektor teknonya ya kan. Makanya tadi dibilang saya akan bawakan yang mengerikan nih ya kan. Nanti Om Umar siapin ya beritanya Nasdaq koreksi ya, mungkin koreksinya akan sedikit dalam, cuman nggak terlalu dalam juga, masih batas wajar ke level 13.700 sampai 13.300 ini masih sehat buat saya ya. Nah, yang nggak sehat itu kalau dia turun lebih dari 11.200 atau dari 10.800. Nah, itu nggak sehat. Tapi kalau 13.300 buat saya sih masih sehat. Mungkin bisa kalau orang yang Elliott Wave bilangnya ABC correction aja. Nah, ini yang mengerikannya. Jadi kalau Nasdaq koreksi, wah, orang udah langsung takut. Waduh, goto, aduh, buka, aduh, wifi atau apa. Itu beda ya. Beda mazhab lagi ya. Tekno Indonesia sama Amerika itu berbeda. Lalu kita di sini melihat ada namanya volatility index. Ini sangat melemah ya. Aku bilang melemah dan ini bagus di sini ya. Ini seperti halnya waktu tahun 2017, 2018, 2019. Artinya apa? Kecemasan pasar global udah berkurang. Akhirnya mulai tumbuh kepercayaan mau masuk equity. Salah satunya, pernah saya juga mention, ada namanya S&P 500. Jadi di bursa Amerika itu nggak cuma Nasdaq, ada namanya S&P 500. Ini dia akan coba breakout dari rising wedge-nya. Jadi terakhir waktu saya dengan Mas Arya di bulan Maret, ini malah S&P 500 atau S&P ya indeks, ini mau ATH lagi. Saya bilang kayak gini, it's just the time, just the moment.
bulan Maret itu kalau nggak salah waktu itu di sini, jadi untung banget kalau misalnya dapat yang di bottom. Ini malah mau rally. Ini 500 ini ya salah satunya ada Apple, ada Citigroup ya, Citibank, terus ya ada Morgan Stanley, JP Morgan, ada Bank of America dan lain-lainnya ya penggerak. Kalau di kita kan LQ45, di sini 500 karena di Amerika itu udah ribuan, bukan lagi kalau kita kan 1000 aja belum. Nah, di sana udah ribuan gitu ya yang listing, makanya di sini pakai S&P 500-nya ini udah mau siap rally nih. Begitu besok hari Kamis ada data FOMC keluar ya, misalnya naik ataupun tidak naik, ini akan tetap rally. Jadi kalaupun ada fixnya, ada volatile sedikit, nggak akan terlalu berpengaruh. Karena kenapa? Masih sangat jauh yang alarm triggernya saya ini ada di level 23 atau di 24. Ini baru nyala kalau misalnya masih di bawah 20 masih bisa tidur nyenyak lah untuk teman-teman dalam investasi di equity apalagi pasar Amerika. Lalu untuk Dow Jones ya, Dow Jones-nya sendiri waktu itu juga masih sama, saya ini time to buy ya, karena 1, 2, nah ini lagi mau lari ketukan ketiga nih. Sama seperti halnya S&P 500 karena bobotnya Dow Jones itu lebih besar SPX atau S&P 500 dibanding Nasdaq karena big caps-nya banyak di S&P 500. Begitu S&P-nya rally, Nasdaq-nya juga dia break dari Fibo 3460-nya dia akan rally juga. Jadi kalau misalnya kita bagaimana yang tadi saya jelaskan nih ya. Di sini kita nggak ada masalah. Ini tadi time frame yang berikan dari Kang Evan ya. Time frame panjang kita nggak ada masalah ya kan. Yang agak masalah ini yang nakut-nakutin aja ya, market kita tuh bearish. Siapa tuh namanya tuh? Siapa tuh? Kita nggak usah mention orang ya. Mungkin kita fokus di portofolio ya atau equity. Jadi di sini kita nggak ada masalah dan bahkan kalau misalnya dari time frame tadi Kang Evan kasih ini udah berapa kali ya dari 1 tahun ini di level-level ini bisa dibilang cukup kuat. Yang menarik perhatian saya bahkan misalnya katakanlah nanti misalnya jadi ada the Great Depression ya di 2029 atau 30 saat itu IHSG 12.000 14.000 ini adalah jadi support terkuatnya. Setuju nggak nih? Jadi konsepnya ini lagi bikin tahanan nih untuk 10 tahun ke depan nih IHSG nih. Jadi yang sekarang ini masih dibilang sangat kuat untuk kompositnya. Tapi begitu dia break 6972 dia akan rally, mungkin dia akan sampai 7300 dulu, begitu 7300 7400 dia melanjutkan rally lagi sampai 7800 atau 8000-nya. Dan ini masih banyak saham-saham yang memiliki fundamental bagus, area support PBV, DER dan ininya juga masih terbilang murah ya. Misalnya salah satu disclaimer kayak UNTR situ sendiri pairnya sendiri itu masih di bawah 4. Jadi area support juga masih bagus. Mungkin atau misalnya fundamental dari ininya Telkom ya habis bagikan dividen. Jadi masih banyak berkelanjutan. Lalu dari sisi sektoralnya di sini ini secara weekly ya, mungkin kalau teman-teman 2 minggu lalu ya, saya sempat mention ada energi ada mulai reversal, terusnya basic industry-nya juga udah mulai ada reversal, walaupun di area weekly-nya dia masih area bearish ya. Nah ini yang saya agak sedikit rancu masih memang di area indeks healthcare ya. Tapi dari sektor finansialnya ini perlahan-lahan ini udah 1, 2, 3 minggu ini mau maju ke area bullish. Ya, propertinya juga udah bullish ya, kita bisa perhatikan semua sektor properti siapa sih ya, apa kayak Kang Evan aja pasti punya sektor properti ya, mungkin BSDE atau mungkin punya Ciputra gitu. Karena kenapa? Kalau trend follower pasti ngikutin yang lagi dalam area bullish. Atau misalnya kayak non cyclic kayak Indofood pasti punya ya kan, ICBP, ada Astra apalagi baru masuk Islamic Syariah ya. Terusnya di sini juga ada banyak juga ya infra, nanti kita breakdown lagi. Industrinya juga ada Astra ya, tadi ya udah disebut ada UNTR. Di sini teknonya kalau nggak salah masuk Jakarta Islamic Index itu ada WiFi ya. Dan itu salah satunya cukup buat saya cukup baik, cukup menarik.
Karena kenapa dari sektor teknonya 3 minggu ini improvingnya ada akselerasi atau ada gas ke atas. Jadi dia nggak mandek, nggak ngetem ya, diem gitu aja. Berarti bagus nih. Jadi semua ini bagus dan saya lanjutkan lagi next. Nah, ini yang menarik secara kemarin saya lihat dari hari Kamis, Jumat, dan sekarang hari Senin, semua sektor ini bergerak serempak menuju ada perbaikan kinerjanya. Dari itu baik in energy, misalnya ikut teman-teman yang ikut 1-2 minggu, saya sempat mention di saham indeks energi, ada PTA ini juga ya, PTBA salah satunya. Terusnya ada indeks basic, mungkin hari ini dia ada deselerasi ya, gasnya kayaknya lagi nggak diteken ya, mungkin masih nunggu pengumuman. Karena kenapa basic ini bebannya ini paling besar ini seperti dari MDKA, Antam ya, karena related dengan harga komoditas emasnya, dengan Inco juga ya. Lalu teknonya sendiri di sini per hari ini dia masuk front runner ataupun leading, jadi artinya bullish untuk jangka pendek. Ya, saya bilangnya jangka pendek karena kenapa? Satu titik ke titik berikutnya adalah 1 hari, tapi total titik ke berikutnya semua total titik ya, atau kayak gini ada 10 titik, artinya 10 hari. Jadi ini hanya membaca pergerakan 10 hari terakhir, gimana kita memprediksi 3 hari, 5 hari ke depan. Jadi kalau buat saya, semua sektor IHSG ini bagus. Jadi kemarin kalau yang nggak mau cut loss, uangnya masih ada nggak? Ya kalau masih ada, jangan lost the momentum. Tadi kita udah di area support, terusnya sektornya juga sedang bagus, propertinya bagus, cyclicalnya bagus, finansialnya bagus, industrinya bagus, healthcare-nya juga bagus, infranya aja yang hari ini melemah mungkin karena keseret. Yang bobotnya paling besar di infra itu adalah Telkom ya, XDET. Tapi nanti kita lihat Telkom apakah bisa lanjutkan untuk investasi jangka pendek atau menengah atau panjang. Oke, selanjutnya di sini saya lihat hari ini malah asing lebih net sell. Cuman net sell-nya asing ini secara year to date ya. Year to date-nya dia asing ini ada 17-18 triliun, cuman hari ini 10%-nya juga enggak lah ya, cuman 4% ya keluar ya. Jadi enggak ada masalah juga. Dia mungkin kalau ngelihat pergerakan gini dia melakukan rotasi ya. Kalau dia cuman jualan berapa? 650 miliar. Nah, di sini saya ngelihat ada namanya BRPT ya, BRPT ada first exit-nya juga ada kios yang secara terkonfirmasi break dari fraktalnya ya, break lagi ada LSIP. Kalau nggak salah kemarin sempat jadi stock pick morning ya di hari Kamis, saham-saham saham-saham CPO. Lotus duluan biasanya kasih stock pick duluan dalam bottom ya, kayak SIMP, LSIP, terusnya ada saham-sahamnya lagi. Nah, ASA sendiri ini masih uptrend ya di sini. Ada Bumi boleh nih kayaknya ya, spekulatif. Tinggal jaga aja ya, misalnya belinya di 105 ya, atau di 113, jaga resikonya turun di bawah, tutup di bawah 111, artinya jaga resiko, jadi jaga resiko juga, ada jaga resiko sama jaga untung. Jadi hati-hati kalau turun di bawah 110 atau 109, siap-siap jual rugi. Ada PTPP, ada TINS, ada ADMR, Unilever, MLPL, ada Demas. Nah, yang hari ini ada sinyal jual, mungkin ini karena breakout fraktal ya, karena sistem ini sistem breakout by fraktal. Nah, Telkom ini hari ini ada gap down ya, makanya ada sinyal jual, jadi wajar aja. Tapi balik lagi, kalau yang punya harganya dari 3920, 3930 masih bisa hold, karena di sini first buy-nya waktu di 4050 gitu ya. Lalu ada ICBP bisa menjadi watch list ya, ada MPPA, ada ASES, ada ELSA, ada ADRO, ada SMDR dan Wika. Nah, sisanya kita tanya jawab untuk Q&A. Cuman pakemnya kita, kalau kemarin kan ada banyak pertanyaan yang saham nggak liquid dan aneh-aneh. Kita perkecil ini di saham minimum Kompas 100, Jakarta Islamic Index atau LQ45 lah. Silakan ya kalau ingin. Pertanyaan pertama dari Pak Samuel, mau bahas Ali gimana? Ali itu masuk stock pick morning besok Lotus kalau nggak salah ya. Jadi kalau yang ini tinggal follow Instagramnya Lotus Andalan ya,
tinggal ini salah satunya masuk morning stock pick-nya Lotus ya. Di sini karena kenapa? Secara price action-nya dia memang sedang trennya turun. Tapi dari tren turun kan ada tanda-tandanya reversal. Nah, di sini saya membacanya Ali ya. Di sini ada White ya, membuka peluang, saya bikin bukan pasti jadi ya. Ini membuka peluang bisa aja dia menjadi inverted head and shoulder ya. Secara tren jangka pendeknya dia udah patah tren ya. Kemungkinan besok akan sedikit melanjutkan ke flip level 7.625 sampai 7.700, lalu dia akan ada koreksi. Biasanya saham yang sehat, saham yang baik itu membuat pola tangga ya, higher high, higher low, dan lalu konfirmasi. Jadi saya di sini masih berasumsi masih ada namanya ada potensi inverted head and shoulder. Jadi tinggal atur money managementnya ya, bagaimana. Tinggal batasi resiko aja ya, batasi resikonya di Ali ada di 7.200. Target satunya mungkin di 7650, 7760. Kalau misalnya target duanya katakanlah di flip levelnya di menutup gapnya ada 8.200 sampai 8.375. Nanti dia akan membentuk pattern-patternnya kembali gitu ya. Oke, sebentar sambil saya baca. Yes. Ya, saya tambahin tuh ya, ada beberapa orang nih, Japri. Ada Timah, SMA, sama MTech. Oke, ada Timah, ada Tins. Saya kemarin memang sempat, ini saya suka. Pagi-pagi kita bahas padahal ya. Saya suka dia saham ini secara fundamental bagus, cuman market makernya yang kurang bagus kayaknya. Jadi perlu diganti nggak? Perlu diganti apa? Boleh kayaknya kita sama teman-teman Lotus yang ini ya. Oke, secara tren dia lagi downtrend ya. Hari ini ada kenaikan disertai dengan peningkatan volume. Buat saya ini bagus. Dan 1 minggu terakhir ini ada higher high, higher low. Nah, ini belum breakout dari channel lainnya ya. Channelnya belum breakout. Bisa aja dia tidak menutup kemungkinan satu ya, dia akan sekarang kan 975, tidak menutup kemungkinan besok dia akan uji di 1010 sampai 1030 ya. Habis 1030 biasanya ada koreksi-koreksi sehat, yang bagus ada koreksi sehat. Mungkin kalau yang ketinggal the momentum bisa antri di flip level 940 atau 960. Jadi tinggal diatur ritmenya. Kalau yang udah punya tinggal pasang trailing stop di level 930. Kalau hari ini berarti di 930 945. Jadi arahnya siapa tahu jadi reversal. Misalkan asumsinya ini breakout, berarti artinya tingginya dia setinggi channel lainnya. Nah, ini sebenarnya dari channel lain sendiri udah dari sini yang dulunya pakemnya support and resist, dulunya support dijebol maka jadi resist, maka the next target ada 1090 dan 1100. Simple ya untuk baca technical. Lalu udah ada Tins, Ali sudah, ada SCMA. SCMA ini kalau nggak salah besok juga masuk. Ini yang kedua kali call-nya SCMA dari Lotus ya. Kita pernah call waktu itu di sini ya, 140-an targetnya. Ya, betul. Ya, stok pick-nya Lotus waktu itu di bulan Mei. Dan sekarang nongol yang kedua nih, berarti udah masuk at maintain spekulatif buy nih ya di Lotus. Berarti target pendeknya dia berapa nih? Kalau dia berhasil melewati 164, berarti the next targetnya ada 174. 174 dia itu di breakout, the next levelnya itu ada di 188 dan 198, biasanya kena psikologi level ada di 204, 206. Jadi boleh nggak beli? Boleh aja, nggak ada larangan. Yang paling penting tetap jaga resiko. Jaga resikonya jika turun dari 141 atau 142 siap stop loss ya. Ini untuk SCMA, dan hari ini kenaikannya dia buat saya sangat baik. Karena kenapa? 3 hari terakhir ini didukung dengan kenaikan dengan volume. Jadi kalau kenaikan didukung dengan volume di atas rata-rata, berarti ini ada market makernya, ada partisipasi pasarnya, dan ini sangat bagus dari 3 hari terakhir. Oke, lalu ada SCMA sudah, MTech ya. MTech. Nah, kemarin sempat kita bahas ya si MTech ini. Tadi ya kalau nggak salah ya.
tadi. MTech cuman hanya internal ya kita bahasnya ya. Mm-mm. Oke, Besok jadi MTech global ini, bagus. Bos. MTech juga buat saya cukup menarik ya, cukup bagus ya. Kalau saya ini saya pribadi bukan ajakan membeli dan menjual ya. Kalau saya pribadi saya tunggu mengkonfirmasi dia break di 665 dulu. Dia 665 ini akan sangat bagus, sangat baik karena kenapa? 2 hari terakhir ini MTech disertai volume ya. Kenaikannya disertai volume, kalau dia ada naik kemungkinan arah jangka pendeknya 715 sampai 725 akan tercapai. Tinggal jaga resikonya aja, jaga resikonya ada di 605 atau di 590 ya. Biasanya kalau udah kena 590 yang tadi hari ini beli biasanya ikut jualan. Cuman kadang-kadang yang tadi ada nanya supply demand dinamika kata Kang Evan, biasanya di sini juga ada yang mungut ya. Tinggal kalian atur strateginya ya. Kalau saya sih, saya nunggu konfirmasi 665 karena lumayan jangka pendeknya dia bikin high, habis high dia bikin low, mungkin saya akan coba buyback lagi di flip level di 630 635. Baru habis itu mungkin saya bisa agak sedikit swing di level sampai sini ya targetnya ya. Jadi ini udah ada zigzagnya udah disiapin sebelum ditanya udah ada jawaban gitu ya. Lalu ada gudang semen Gresik ya. Semen Gresik juga kalau nggak salah masuk stock picknya besok ya. Lotus. Iya. Tapi emang hari ini tuh bagus-bagus ya. Iya Banyak yang bagus bagus-bagus gitu ya maksudnya. Lotus ya. Banyak yang bagus karena memang IHSG-nya bagus gitu. Iya semuanya IHSG-nya bagus, sektornya semuanya bagus. Ikut mendagu. Yang nggak bagus itu saldo ATM saya Pak, yang kurang. Betul. Iya. Jadi di sini ada breakout dari trend line downtrendnya ya si SMGR. Jangka pendek mungkin dia akan coba dari struktur marketnya ya yang akan dicoba di breakout nih ada di 6.200. Ini adalah market struktur. Kalau dia market strukturnya breakout, ini dari dinamik sistemnya. Artinya Bollingernya nih udah mulai ngebuka ke atas atau mangap ke atas, ini bisa di swing. Artinya kalau dia berhasil konfirmasi break 6.200, lalu the next targetnya ada 6.550 ya. Paling ada sedikit-sedikit koreksi itu di 6.700-an ya. Jadi tinggal diatur upside-nya. Ini buat saya sih bagus banget upside-nya. Ini ada upside 10% buat blue chip, ini lebih gede daripada deposito yang cuma 5% gitu ya. Ini bagus untuk saya Semen Gresik, makanya besok udah masuk, tinggal follow Instagramnya Lotus. Lalu ada gudang garam. GGRM ini belum breakout ya, kalau nggak salah tadi saya yang lihat. Ini mainan IF. Ini kalau dia berhasil breakout aja ya dari flag patternnya, ini bisa dibilang flag pattern continuation. Ya, di sini ada flag pattern continue ya. Kalau dia break dari flagnya atau benderanya ya, sebentar, saya matikan dulu. Dia break dari benderanya, berarti break jangka pendeknya yang ingin dicapai adalah di level 30.500. Tetapi dari flag patternnya itu sendiri, kalau misalnya dia ada break, berarti dia tingginya ini setinggi dari tiangnya ini sendiri. Ada berapa ketinggiannya? Ada di flip level 34.475. Jadi tinggal teman-teman atur ya. Hati-hati aja nih. Ini takutnya dia batal nih, patah nih ke 26.900. Oke, selanjutnya ada SMRA. Oke, di sini ada SMRA. Memang sebenarnya secara ini sektor properti ini kemarin saya ngeliat price actionnya ini udah mau deket-deket breakout dari ininya ya, properti IDX property area. Oke, betul. Saya lari dulu ke sini ya sebelum kita lanjutkan ke properti. Saya ngeliat di properti ini sendiri, di sini sebenarnya dia kemarin mau coba breakout ya, cuman masih belum berhasil. Tapi di sini dalam pattern ada pattern. Di sini saya ambil pakai Darvas, di sini pakai ada inverted head and shoulder, di sini ada flag.
Nah, di sini kemungkinan dia akan ada pola masih ascending atau rising ya. Jadi kalaupun ada koreksi-koreksi sehat seperti SMRA, why not to buy sebenarnya sih ya, yang kemarin ketinggalan ya. Oke. Bisa diperhatikan flip level kemarin. Nah, apalagi kemarin habis dia kena resist, jangan takut sama resist. Biasanya kalau lagi bullish resist pakai duit gede juga ditabrak ya. Jadi tinggal katanya kan trend is your friend ya. Jadi selama dia belum turun dari berapa 620 ya, 620 atau 6610 ya. Di sini dikatakan invalid ya. Jika turun dari 610 berarti ini gagal nih semuanya. Nah, tapi selama ini SMRA ini masih bagus. Kemungkinan dia akan ada konsolidasi ya, konsolidasi dulu sideways, wajar aja. Saham yang bagus masih ada yang higher low. Mungkin dia coba breakout ya. Sini ya. Asumsinya jadi dia masih butuh bikin pijakan, karena kenapa? Nanti kalau dia koreksi turun, the next targetnya dia adalah ini yang tadinya resist, maka dia akan menjadi support. Itu dari teori technical ya. Nah, sekarang nih kena resist, dia ada koreksi, dia bikin injekan dulu. Injekannya itu ada di berapa? Ini adalah flip levelnya supply demand. Jadi di sini memang udah saya sengaja pasang alarm. Kalau misal dia turun sampai sini, saya akan makan. Orang pada takut, saya makan. Atau skenario keduanya saya beli di atas. Jadi dalam berdagang ini punya plan A, plan B, plan C. Karena kenapa? Alfabet masih ada 26 ya. Jadi nggak cuma ABC, jadi keep smile dalam make it a plan. Lalu selanjutnya ada SMRA. Pegas Om, ini banyak orang yang nanya Pegas nih. Karena hari ini nyemplung Pegasnya. Pegas, oke, Pegas. Saham blue chip tapi eksotis gitu ya Pegas nih. Kalau dari sisi teknikal ya, saya bacanya dari sisi teknikal ya. Di sini memang dia ada X-date ya. Jadi memang tadi juga ada sedikit juga kita di internal ya. Cuman kan saya bawanya dari point of view technical. Saya ngelihatnya mengartikannya begini. Ada namanya gap ya. Gap itu ada 4 macam ya. Ada common gap, breakaway gap, runaway gap ya. Terusnya ada exhaust gap atau ada island gap. Untuk sementara ya, untuk si Pegas ini saya bilang bisa dikatakan breakaway gap ya. Untuk sementara. Kalau dalam kurung waktu ya 3 hari sampai 6 hari tidak langsung tertutup gap ini sampai 14.20, kalau dia untuk saat ini ya, untuk saat ini saya artikan di sini adalah breakaway gap. Ya, karena kenapa? Fungsinya gap yang ada ini adalah mendobrak ya. Tapi hijau, ya memang hijau. Jadi kalau dalam technical ini kita harus netral. Di sini breakaway gap. Akan tetapi dia akan gagal breakaway gapnya itu kalau dia langsung menutup. Langsung menutup. Misalnya dia katakan besok langsung naik 1 minggu inilah ya. 1 minggu ini karena dia punya time frame. 1 minggu ini dia langsung tertutup ke flip levelnya ini. Nih ya 14.20. Ini dinamakan namanya common gap. Oke. Common gap. Jadi artinya apa? Ini gap yang biasa terjadi. Jadi gap biasa aja gitu. Jadi bukan gap yang menakutkan. Jadi kalau untuk hari ini saya bacanya masih di sini breakaway gap. Ini bisa ke berapa? Kalau dia masih melanjutkan pelemahannya, yang saya khawatirkan dia turun ke 12.85 sampai 12.70. Bad skenario-nya saya ambil dari teori Darvas, lagi saya ambil takutnya dia turun di bawah 1.200. Jadi prepare the worst-nya dia 1, 2, 3. Prepare good news-nya ya, good news-nya 1 minggu ini dia menutup. Nah, ya 1 minggu ini dia tutup 14.20. Ini semuanya kembali lagi ke demand pasar. Demand pasarnya apakah mau beli ya? Karena di sini ini berarti invalidasi, ini berarti namanya spring test. Kalau di ini ada namanya week off ya. Spring test. Jadi ini cuma bikin spring aja.
gitu. Jadi cuma bikin pair, habis itu dia melanjutkan kenaikannya lagi. Tapi kalau saya artikan, kalau yang kemarin Lotus itu kan kalau pengen beli di bawah 1390 atau 1380. Ini juga udah masuk beberapa kali watchlistnya Lotus andalan sama Smart Trader juga. Jadi kalau yang kemarin masuknya 1385 asumsinya ya, 1385 aja. 1385 ada di sini, sekarang ada penurunan di sini, artinya udah untung 5%, bener nggak? Walaupun sekarang secara teoritis price actionnya lagi minus 5%, tapi dapat dividennya kan 10%. Berarti sebenarnya ini lagi untung, bukan lagi rugi. Tinggal gimana nih realisasi keuntungan kerugiannya ya untuk teman-teman. Tapi kalau yang belum punya, mungkin ambil spekulatif, berharap menjadi common gap, bukan jadi breakaway gap. Itu untuk Pegas. Lalu ada lagi Om? Telkom. Telkom. Nah, ini Telkom cukup menarik ya. Di sini Telkom agak sedikit berbeda dengan Pegas ya. Kenapa? Nah, memang Telkom untuk secara jangka menengahnya dia masih uptrend ya. Polanya juga masih triangle ya, belum patah si ini Telkom. Lalu memang di sini terlihat seperti breakaway, cuman di kayaknya mau bikin common gap ya. Dalam jangka pendek kayaknya 4140 besok juga bisa langsung ketutup lah kayaknya ya kalau si Telkom ya. Karena dia ya SG-nya soalnya 4050 Ya, sih 4140 PR-nya nggak terlalu banyak gitu untuk Telkom, nggak seperti siapa? Nggak seperti Pegas gitu. Harus berapa tik kalau Pegas ini. tadi ya. Dan di sini juga mungkin ada rejection, di sini ada area supply and demand. Kemungkinan Telkom akan menutup gapnya, ini tadinya breakaway. Saya bisa simpulin kalau besok bergerak positif udah jadi common gap aja lah gitu ya. Jadi maksudnya apa? Itu Oke, gap yang siap. biasa aja. Karena kenapa? Telkom ini paling sering bikin gap. Nih, contohnya ini common gap ya. Dia bikin gap atas, habis itu langsung ketutup dalam waktu 2 hari. Nah, dia bikin gap di sini juga langsung ketutup. Jadi udah gap yang wajar, gap yang biasa. Begitu juga waktu itu di sini lagi sideways, dia bikin gap, dia langsung tutup 1-2 hari, 3 hari, nggak nyampe 5 hari dia langsung tutup. Dan ini juga area-area bisa dikatakan support dynamicnya. Dynamic itu moving average ya. Jadi kemungkinan dia hanya uji dynamicnya sebelum melanjutkan tren naiknya lagi untuk si Telkom. Jadi selama Telkom nggak turun dari 3900 masih aman lah untuk Telkom gitu Pak. Oke, ada lagi Oke. mungkin? Atau sudah So cukup? far udah Om. Udah ya, Aman. Sebentar. aman. Saya mau ngasih sum up terakhir nih. Oke. Hatur nuhun Kang. Sama-sama Ini Pak. alhamdulillah sudah kita dapat ilmu baru gitu ya. Eh, bahwa yang namanya berita market itu selalu ada. Kita tadi bilang bahwa hari ini begitu banyak relax, tapi ternyata di market kan indeksnya malah terbang-terbangan gitu ya. Terus bagaimana cara kita menyikapi itu? Tadi Kang Evan sudah membantu kita nih memperjelas gitu loh. Basically market itu cuma ada tiga, ada namanya uptrend, ada sideways, ada downtrend. Kita udah tahu menyikapinya if ini dan itu gitu loh. Jadi semua kebingungan itu akan terjawab jika kita memiliki satu pakem, kira-kira gitu ya Om Evan ya. Bahwa saya tambahin ini tadi nih, ada proses namanya filtering. Jadi jangan lupa kalau kita sudah menentukan kita itu investor atau trader, then you do this process gradually dari filtering, melakukan screening, melakukan analisis, sampai terujung yang paling penting adalah money management. Semua cerita di market itu akan bisa kita sikapi dengan bijak selama kita mematuhi pakem-pakem yang kita buat sendiri. People think differently, kita yang bisa membuat pakem kita sendiri. Gitu Kang Evan ya, kira-kira ya. Eh, Atur nuhun semuanya nih Kang Evan dari Syariah Saham, sehat-sehat semua, mudah-mudahan lancar, portfolio juga oke. Makasih banyak Om Kus atas semua arahan tadi. Stock pick hari ini sama sebenarnya semuanya bagus gitu ya.
kembali lagi ke kita money manajemennya. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Kang Evan. Makasih Pak Umar, makasih Om Kus. Jangan kapok ya, Kang ya. Sama-sama, Siap, siap. Om. Mari. Ya, see you. Assalamualaikum.